Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita struktur data. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pohon telusur biner atau PTB. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara membuat pohon telusur biner berdasarkan urutan data yang diketahui. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana proses penelusuran node pada sebuah pohon telusur biner. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana membuat pohon telusur biner dari urutan data yang diketahui, kemudian nanti terbentuklah pohon telusur binernya. Kali ini yang kita bahas kebalikannya. Jadi pohon telusur binernya ada, dan bagaimana proses membaca data yang ada pada pohon telusur biner itu, atau biasa dikenal istilah penelusuran node pada pohon telusur biner. Ada 3 metode di dalam penelusuran node pada pohon telusur biner, yaitu ada yang disebut dengan pre-order, in-order, dan post-order. Di sini ada kata-kata order. Order ini artinya adalah urutan. Kemudian di depannya ada pre, in, dan post. Pre, in, dan post pada metode penelusuran di atas ini menunjukkan kapan akar itu dikunjungi. Ya. Jadi ada akar yang paling node yang paling atas. Ya. Nah, proses kunjungan terhadap akar itu kapan dilakukan? Nah, di sini ada 3. Jadi ada yang disebut dengan pre-order, artinya kunjungan terhadap akar itu dilakukan pada awal. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti kita mula-mula kunjungi akar, kunjungi anak kiri, semua subtree kiri, kemudian baru kunjungi anak kanan. Itu pre-order. In order, karena kata-kata in artinya kunjungan terhadap akar itu dilakukan di tengah-tengah. Bagaimana prosesnya? Yaitu kita mengunjungi anak kiri dulu, subtree kirinya kita selesaikan, akar, kemudian baru anak kanan. Dan yang terakhir adalah post-order. Artinya kunjungan terhadap akar itu dilakukan terakhir kali. Jadi prosesnya nanti urutannya kita mengunjungi anak kiri, anak kanan, baru kemudian akar. Baik, kita akan membahas satu persatu prosesnya beserta contohnya nanti seperti apa. Mari kita mulai dengan pre-order. Jadi proses penelusuran pada pre-order ini adalah kita akan mengunjungi akar dulu, rootnya. Ketika bertemu akar, kita tuliskan isinya, ya, hasil kunjungannya. Kita tulis. Baru setelah itu kunjungi anak kiri. Nah, ketika mengunjungi anak kiri ini kita selesaikan semua subtree kiri. Jika node yang ada pada subtree kiri itu masih memiliki anak lagi, maka aturan nanti kembali ke nomor 1, yaitu kunjungi akar. Setelah subtree kiri semua selesai prosesnya, baru kita kunjungi anak kanan, subtree kanan. Begitu juga subtree kanan ini, jika sebuah node nanti masih memiliki anak lagi, maka aturan kembali ke nomor 1, kunjungi akar. Ini dikerjakan secara rekursif. Rekursifnya di situ. Setiap kali kita mengunjungi sebuah node, jika node tersebut masih memiliki anak, maka kita kembalikan aturan ke nomor 1, kunjungi akar. Nah, seperti apakah contohnya? Mari kita lihat. Misalkan kita memiliki sebuah pohon telusur biner PTB, bentuknya seperti ini. Bagaimanakah hasil kunjungan atau hasil penelusuran secara pre-order? Seperti tadi, langkahnya adalah kunjungi akar. Kita ketemu akar, tuliskan. Ketemu akar, tulis. Lalu perintah kedua adalah kunjungi anak kiri.
Nah, kunjungan terhadap anak kiri ini adalah seluruh not yang ada di subtree kiri ini. Baik, kita kembali lagi ke sini. Perintah nomor 2 adalah kunjungi anak kiri. Ketika anak kiri ini masih memiliki anak lagi, yaitu 5 dan 30, maka ini dianggap sebagai akar dari anak ini. Nah, maka aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi akar. Ini akar. Ketemu akar, tulis. Perintah selanjutnya adalah nomor 2. Kunjungi anak kiri. Anak kiri ini masih punya anak lagi, yaitu 10. Tetapi hanya anak kanan. Dia tidak punya anak kiri. Nah, karena dia masih punya anak, maka aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi akar. Ketemu akar, tuliskan 5. Baru kunjungi anak kiri. Tidak ada, kunjungi anak kanan. Nah, sampai bertemu dengan daun ini. Baru kita tuliskan kunjungi anak kanan. 10 kita tuliskan. Oke, sini sudah selesai. Nah, di sini 5 sudah selesai. Maka sekarang anak kanan dari 20 itu adalah 30. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi 10, 30 ini anak kanan dari 20. Jadi setelah kita mengunjungi sebagai akar 20-nya, kemudian kita kunjungi lagi 5 anak kirinya tetapi masih punya anak, maka kita tuliskan ini sebagai akar 5. Lalu kunjungi anak kiri tidak ada, kunjungi anak kanan 10. 10. Selesailah anak kiri dari 20 ini, baru kita boleh mengunjungi 30. Nah, kunjungi anak kanan 30 dari 20 ini. Maka kita tuliskan. Baik, akar sudah dari 35. Kemudian kita kunjungi subtree kiri, sudah semua selesai, baru kita pindah ke kanan. Dengan cara yang sama tadi, kunjungi anak kanan, ini subtree kanan. Jika anak kanan ini masih memiliki anak lagi, maka aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi akar. Dia sebagai akar dari 45 dan 60. Maka ketika kunjungi akar, kita tulis 50. Setelah itu, kunjungi anak kiri. 45, sudah tidak ada anak lagi, selesai. Kunjungi anak kanan. Nah, anak kanan masih punya anak lagi, maka 60 ini sebagai akar. Kunjungi akar, kita tulis 60. Dan terakhir kunjungi anak kiri, 55 sampai selesai. Begitulah proses penelusuran secara pre-order. Sekarang bagaimana yang kedua? Penelusuran secara in order. Untuk proses in order, hampir sama prosesnya, hanya saja kunjungan terhadap akar itu dilakukan di tengah-tengah setelah anak kiri selesai. Jadi nanti setiap ketemu akar kita tuliskan hasil penelusurannya. Baik, coba kita lihat dengan contoh bagaimanakah hasil penelusuran secara in order. Mula-mula kunjungi anak kiri. Tidak boleh kita tuliskan dulu hasilnya. Ya, karena harus kita selesaikan subtree kirinya dulu. Nah, karena dia masih punya anak, maka aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Masih punya anak lagi, kunjungi anak kiri. Jadi kalau masih punya anak, kembali ke nomor 1. Nah, 20 kunjungi anak kiri, masih punya anak, walaupun 1 anaknya anak kanan, maka perintahnya tetap kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Tidak ada, baru kita lanjutkan ke nomor 2. Kunjungi akar. Ketika ketemu akar, kita tuliskan. Kemudian, setelah itu baru kunjungi anak kanan. Ya, sudah tidak anak lagi, baru boleh dilanjutkan. Jadi kita tuliskan. Setelah tidak ada anak lagi, baru kita tuliskan. Kunjungi anak kanan. Ya, ini anak kanan. Kita tuliskan 10. Nah,
Ini merupakan subtri kiri dari 20. Subtri kiri dari 20. Jadi ini kita selesaikan dulu 5 dan 10 ini. Karena 20 ini punya anak 5, tapi 5 punya anak lagi 10. Ini merupakan subtri kiri dari 20. Sudah selesai semua, subtri kiri dari 20. Baru setelah itu kita kunjungi akarnya dari 20 ini. Maka ketika temu akar kita tuliskan. Setelah itu kunjungi anak kanan. Karena dia sudah tidak punya anak lagi, kita ambil isinya, tulis. Ini subtri kiri dari 35. Subtri kiri dari 35. Kita selesaikan dulu subtri kirinya dari 35. Nah, karena ini subtri kirinya dari 35 sudah selesai semua, barulah kita boleh mengunjungi akarnya. Akarnya ini adalah 35. Ketemu akar, tulis. Perintah selanjutnya adalah kunjungi anak kanan. Kalau dia masih punya anak lagi, nah maka ini berlaku sebagai akar. Maka perintahnya kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Ternyata anak kiri sudah paling kiri, tidak ada lagi, tuliskan. Kalau dia sudah tidak ada lagi, tuliskan. Baru kunjungi akar. Kemudian kunjungi anak kanan. Masih punya anak, ambil lagi. Nah, begitu seterusnya, sehingga terjadi hasil penelusurannya seperti yang dilihat di layar ini. Ada satu ciri ya, di dalam penelusuran secara in order, itu hasil penelusurannya pasti terlihat, pasti tersusun ya, dari kecil ke besar. Jadi terurut ya. Terurut dari kecil ke besar. Dan jika pohon itu seimbang, artinya jumlah anak kiri dan anak kanan dari akarnya itu, maka akarnya terletak di tengah-tengah, 35 tengah-tengah. Kalau pre-order tadi, akar pasti di kiri karena dia dikunjungi duluan. Tapi kalau in order, karena kunjungan terhadap akar di tengah-tengah, maka hasilnya ada di tengah. Dengan catatan jumlah anak kiri ini notnya dan anak kanan seimbang, artinya jumlahnya sama. Ini penelusuran secara in order, pohon yang sama. Nah, bagaimana post order? Yang ketiga adalah post order. Jadi proses penelusuran secara post order ini akarnya nanti dikunjungi paling akhir ya. Jadi isinya boleh kita tuliskan. Jika kunjungan terhadap anak kiri, kita dapatkan anak yang paling kiri. Juga kunjungan terhadap anak kanan, kita boleh tuliskan jika nanti terdapat anak yang paling kanan. Di bawahnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi nanti kunjungannya anak kiri, anak kanan, dan baru akar. Setiap ketemu akar kita tuliskan hasil kunjungannya. Nah, dikerjakan secara rekursif ini adalah tadi, jika anak itu masih punya anak lagi, jika note yang kita kunjungi masih punya anak lagi, aturan kembali ke nomor 1. Perintahkan kunjungi anak kiri. Jadi ini nanti akarnya pasti dikunjungi paling akhir atau dia paling belakang. Mari kita telusuri bagaimanakah hasil penelusurannya. Pertama, langkahnya adalah kunjungi anak kiri. Perhatikan, 20 ini sebagai akar dari 5 dan 30, dia masih punya anak lagi. Maka aturan kembali ke nomor 1 lagi, kunjungi anak kiri. Anak kiri masih punya anak lagi, perintahkan aja kunjungi anak kiri. Tidak ada kunjungi anak kanan. Anak kanan karena dia paling kanan, sudah tidak punya anak lagi, boleh kita tuliskan langsung 10 ya di sini. Kunjungi anak kiri tidak ada, kunjungi anak kanan, barulah kita kunjungi akar. Akarnya itu adalah 5. Ketika ketemu akar, tulis. Nah, anak kiri dari 20 sudah kita selesai kunjungi.
ya, yaitu 5, dan subtri kiri karena dia masih memiliki anak lagi, jadi kita selesaikan semua dulu yang kiri dari 20 ini. Sudah selesai semua 5 dan 10, barulah perintahnya kunjungi anak kanan. Anak kanan karena dia yang paling kanan, sudah tidak ada anak lagi, boleh kita tuliskan. Baru kunjungi akar. Akarnya adalah 20. Nah, setiap ketemu akar kita tuliskan. Nah, ini 20 dan semua turunan yang ada di bawahnya, ini merupakan subtri kiri dari 35. Jadi ini subtri kirinya sudah kita selesaikan semua dari akar 35 ini. Maka langkah selanjutnya adalah setelah subtri kiri selesai, 20 terakhir ini, maka baru boleh kita melompat ke subtri kanan. Kunjungi anak kanan. Perhatikan 50. 50 ini masih punya anak lagi, maka dia berlaku sebagai akar. Sebagai akar. Maka kita selesaikan dulu kiri dan kanannya, baru nanti terakhir kita kunjungi 50. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika 50 kunjungi anak kanan, ternyata 50 masih punya anak, maka perintahnya kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Ketemu 45 dan sudah tidak punya anak lagi, baru boleh kita tuliskan nilai 45 itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kunjungi anak kanan. Anak kanan ternyata masih punya anak lagi. Maka ini berlaku sebagai akar meskipun anaknya 1. Perintahkan kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Anak kiri ditemukan dan paling kiri tidak ada anak lagi. Kalau sudah tidak ada anak lagi, boleh kita tuliskan. Perintah selanjutnya adalah kunjungi anak kanan. Tidak ada, kunjungi akar. 60. Anak kiri selesai, anak kanan selesai, kunjungi akar 50. Anak kiri semua selesai, anak kanan semua selesai, barulah boleh kita mengunjungi anak kanannya. Ini adalah hasil penelusuran secara post order. Post order. Jadi di sini cirinya adalah akar dikunjungi paling akhir 35. Akar yang paling atas dikunjungi paling akhir. Nah, begitulah proses kunjungan terhadap pohon telusur biner. Jika sebuah pohon itu diketahui, bagaimanakah hasil penelusuran secara pre-order, in-order, dan post-order seperti langkah-langkah tadi. Ya. Nah, untuk memperlancar Pak Ibu, silahkan mencoba terhadap 2 pohon yang ada pada latihan 2 ini. Coba lakukan penelusuran secara pre-order, in-order, dan post-order pada soal A dan B. Untuk mencocokkan hasil jawaban apakah benar yang Bapak Ibu buat, nanti saya upload penjelasan dalam bentuk video untuk jawaban latihan 2. Tetapi harapan saya tentu saja sebelum melihat jawaban, lakukan dulu, coba dulu membuat secara mandiri. Ya. Jadi tidak perlu harus benar, tetapi yang penting adalah mengerti bagaimana cara membuatnya. Nah, lakukanlah terhadap soal latihan 2 ini, baik A maupun B. Nanti silahkan cocokkan dengan jawaban yang akan saya upload juga bersamaan dengan soal latihan ini.